Selamat malam Bapak Ibu. Diingatkan aja dulu untuk pokok doa agar ditulis duluan sebelum nanti didoakan. Jadi nanti pas saat didoakan kita tidak sedang menulis, tapi pada saat mau didoakan langsung dikumpulkan di depan. Terima kasih. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, malam hari ini adalah rangkaian ibadah doa 10 malam yang kelima, dan pelayanan firman Tuhan kita masih tetap seperti yang kemarin malam, yaitu hambanya Bapak Pendeta Alex Nanlohi. Dan tema yang kita angkat masih dalam tokoh-tokoh penginjil Rasul Kristus, dan malam hari ini kita akan berkati dengan tema peran Roh Kudus dalam diri Filemon. Kita akan segera mulai ibadah kita, diundang bangkit berdiri, dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kepadamu Ku Berdoa. Tanganku
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami, umat-Mu di tempat ini. Dan waktu yang baik pada saat ini Tuhan, kami telah berkumpul kembali untuk memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan dalam rangkaian doa 10 malam kami malam yang kelima malam hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memulai ibadah kami ini ya Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan lagu Kumasuki Gerbangnya. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, lamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita akan membaca dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakan dari ayat ganjil dan Bapak Ibu mengikutinya di ayat genap terus sampai kita akan ketemu di ayat yang ke-17. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Sama-sama, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikian pembacaan Mazmur secara berbelasan Bapak Ibu.
dan tiba saatnya di ruang kesaksian. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin memuji Tuhan dengan bersaksi maupun dengan pujian di depan, mungkin dari kaum perempuan, kaum ibu, dipersilakan waktu dan tempat. Ya, ini lagu juga secara spontanitas dipersembahkan buat orang yang terkasih, yang sangat senior di tempat kita, menjadi panutan, Ibu Noni Rahmat yang pada hari ini ulang tahun ke-85. Kiranya lagu ini boleh memberkati, menguatkan, khususnya kepada Oma Noni yang terkasih. Ya, terima kasih atas pujiannya. Ya, semoga diberkati Tuhan selalu. Karena ini mendadak Bapak Ibu, jadi mohon dimaklumi. Ya. Puji Tuhan. Ya, lanjut. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum persembahan syukur kita edarkan, saya akan membacakan satu ayat pengantar persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Ya, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Allah Hadir bagi kita. Bagai
Bapak Ibu diundang berdiri dan kita akan mendoakan persembahan kita. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kesempatan malam hari ini Tuhan, di mana kami telah memberikan apa yang menjadi pemberian dari Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan, berkati setiap keluarga kami ya Tuhan. Biarlah persembahan syukur kami ini dipergunakan sebaik-baiknya untuk pelayanan kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita dalam persiapan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu Penuhkanlah Bejanaku. Diundang Bapak Ibu bangkit diri. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang baik dan telah menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali kami bersyukur malam hari ini. Tuhan beri waktu bagi kami bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami yang berkumpul pada malam hari ini.
Kami rindu ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya waktu benih firman-Mu ditaburkan boleh bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati waktu ke depan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersyukur di malam yang kelima ini kita boleh setia dan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana peran Roh Kudus secara khusus di dalam apa yang kita baca di dalam kitab Filemon. Kalau Bapak Ibu nanti memperhatikan, sebenarnya tidak ada satupun kaitan atau tulisan atau bukan kaitan ya, maksudnya tidak ada kata Roh Kudus kita temukan di dalam kitab Filemon. Tapi bukan berarti lalu kemudian Roh Kudus tidak bekerja. Justru salah satu bagian yang menarik adalah apa yang nyata dalam kitab Filemon itu merupakan pasti hanya mungkin karena karya Roh Kudus. Seperti yang saya katakan kemarin, ada 3 surat yang menggunakan nama orang. Ya, surat kepada Timotius, ada 2 surat, ada surat kepada Titus dan ada surat kepada Filemon. Nah, unik juga Saudara, karena kok bisa sih surat-surat seperti ini masuk menjadi bagian dari kitab suci kita? Bayangkan kalau Bapak Ibu tulis surat, taunya kemudian surat itu dibacakan ke seluruh gereja. Nah, tapi inilah hal yang menarik. Di dalam tradisi gereja kita memelihara tulisan-tulisan rasuli dan ini menjadi tulisan yang menarik yang Paulus berikan, sampaikan kepada Filemon. Sekali lagi waktu bicara Filemon tidak banyak yang kita ketahui juga tentang siapa Filemon selain yang ditulis di dalam kitab ini, ya. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, kitab Filemon adalah salah satu kitab terpendek di dalam Perjanjian Baru yang terdiri dari hanya 1 pasal dengan 25 ayat. Bukan satu-satunya, salah satu ya. Yang pendek yang lain 2 Yohanes, 3 Yohanes, surat Yudas, ya. Tapi surat Yudas itu bukan ditulis oleh Rasul Paulus, ditulis oleh Yudas begitu ya. Nah, bukan Yudas Iskariot tentunya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Filemon ini adalah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada Filemon. Siapa dia? Dia tentunya seorang Kristen dan pemimpin gereja rumah. Maksudnya apa? Karena jemaat kumpul di rumahnya, nampaknya dia pemimpin di dalam gereja yang bertempat di rumahnya pada waktu itu. Apa isinya surat Filemon? Ternyata isinya adalah sebuah permohonan. Ya, Paulus tulis kitab Filemon untuk menyampaikan sebuah permohonan kepada siapa? Kepada Filemon. Apa yang Paulus minta dari Filemon? Ternyata ada satu tokoh lagi yang muncul namanya, yang Bapak Ibu harus ingat kalau belajar kitab Filemon, yang namanya Onesimus. Jadi ternyata ini Paulus tulis surat, dia tulis surat kepada Filemon tentang seorang bernama Onesimus. Ayo kita lihat sama-sama ya. Di dalam surat ini Paulus membahas tentang Onesimus. Onesimus adalah budak milik Filemon yang telah melarikan diri dari Kolose. Jadi ternyata Filemon itu tinggal di Kolose dan Onesimus itu dulu adalah budaknya Filemon. Kita tidak tahu persis kenapa dia lari, tetapi kalau berdasarkan apa yang kita baca,
beberapa penafsir Alkitab mengatakan mungkin Onesimus ini nyolong. Ya, ini kalau ibu-ibu yang punya pembantu biasanya pernah kali ya ngalamin ya. Kecolongan lah, entah beneran atau entah mungkin juga kita yang salah naruh barang kita tuduh pembantu. Itu ada juga ibu-ibu begitu ya. Nah, ini Onesimus nyolong sesuatu dan karena dia budak waktu itu tentu sangat takut kalau ketahuan, maka dia lari. Kemana dia lari? Dia lari sampai ke Roma. Nah, menariknya di dalam anugerah Tuhan, Onesimus berjumpa dengan Paulus di dalam penjara di Roma. Beberapa penafsir mengatakan waktu itu Paulus mungkin adalah tahanan rumah. Entah bagaimana caranya ya. Itulah ya, Tuhan punya cara-cara yang tidak bisa kita pikirkan dengan pikiran kita yang terbatas. Dalam pelariannya ternyata Onesimus ketemu Paulus. Nah, waktu ketemu Paulus di penjara Roma, ya kita tahu lah ya, Paulus pasti memberitakan Injil dan Onesimus sekarang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Onesimus bahkan tinggal membantu pelayanan Paulus. Jadi Onesimus ini sudah melayani Paulus. Tapi menarik ya, Paulus kirim surat ini, Paulus kembalikan Onesimus kepada Filemon. Paulus suruh Onesimus kembali kepada Filemon dan membawa surat ini. Coba lihat sebentar Bapak Ibu sekalian ya. Di mana Kolose? Ini Kolose. Ini kota Kolose. Oke? Nah, Onesimus, ada beberapa orang penafsir Alkitab bilang mana mungkin sih Onesimus sampai ke Roma, budak lagi. Waktu itu waktu lari kok larinya jauh banget dari sini sampai ke sini gitu ya. Tapi kalau saya logikanya namanya juga lari ya. Kalau lari paling jauh, ngapain deket-deket, itu namanya jalan-jalan gitu ya. Kalau mau melarikan diri ya larinya paling jauh ya. Jadi lihat ya. Dia udah lari dari sini, nyolong, habis nyolong dia ke Roma, ditangkap Tuhan di situ. Menarik juga ya beberapa cerita-cerita orang Kristen, ada yang ketemu Tuhan bahkan waktu sudah masuk penjara ya. Tapi itulah cara Tuhan. Nah, sekarang dari Roma, Paulus kirim lagi, pulang ke Kolose, pulang ke tuanmu. Mungkin kalau saya membayangkan percakapan Paulus sama Onesimus. Paulus bilang, Onesimus pulang ya. Sekarang pulang ke tuanmu. Wah, Onesimus sudah mulai takut. Disuruh pulang. Ingat pada waktu itu pemilik budak boleh membunuh budaknya. Kenapa? Karena budak waktu itu dianggap seperti barang yang dibeli. Makanya ketika Paulus bilang, Onesimus bawa surat ini. Mungkin Onesimus takut nanti kalau saya dibunuh bagaimana. Paulus bilang, baca dulu surat ini. Kiranya waktu Filemon baca surat ini, Filemon akhirnya bisa menerima kamu kembali. Jadi isi surat ini adalah Paulus minta Filemon terimalah Onesimus lagi. Tapi kali ini dia bukan budak saja. Bukan budak lagi kalau mau pakai istilah itu. Tapi sekarang sudah saudara seiman. Wah, itu indah sekali ya. Coba kita lihat sama-sama. Paulus menulis surat ini untuk memohon Filemon menerima Onesimus kembali. Tapi bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita waktu melihat akan hal ini saya pikir luar biasa ya, anugerah Allah membawa seorang bernama Onesimus datang dan mengenal Tuhan. Ada Bapak Ibu yang tahu apa arti nama Onesimus? Orang Yunani, orang Yahudi biasanya punya nama tuh ada artinya ya. Ini nama Yunani. Onesimus artinya berguna.
Jadi unik juga ya, seorang budak yang namanya berguna. Onesimus arti namanya berguna. Kenapa itu penting? Nanti waktu kita baca, Paulus memainkan nama Onesimus. Kita lihat sama-sama ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan, kita akan baca 25 ayat, isinya apa? Isinya Paulus minta Filemon, please terima lagi Onesimus. Oke? Yuk kita lihat sama-sama ya. Saya akan berhenti kasih keterangan di beberapa ayat. Filemon pasal 1, ya memang cuma satu pasal Bapak Ibu ya. Ayat 1 sampai ayat 25. Saya bacakan buat kita. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Perhatikan ayat 2, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Makanya dikatakan dia pemimpin jemaat. Siapa Apfia? Kemungkinan nyonya Filemon, istrinya. Siapa Arkipus? Kemungkinan anak Filemon dan Apfia. Di mana jemaat ini berkumpul di rumah Filemon? Di kota Kolose. Perhatikan cara Paulus nulis surat ya. Coba kalau Bapak Ibu adalah rasul kayak Paulus, bisa saja Paulus bilang, dari Paulus, rasul, terima lagi si Onesimus. Tetapi lihat, karena ini surat pribadi, Paulus menggunakan istilah seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dia bicara dari statusnya sekarang di dalam penjara. Dan ini yang menarik untuk kita perhatikan. Surat-surat masa itu setelah nama penulis, nama penerima, maka ada salam. Ini salamnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah ini yang biasa diambil jadi ucapan mengawali ibadah ya. Bapak Ibu kalau rajin ibadah kan ya. Ini biasanya fotum dan salam ya. Ini salamnya, ini salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali mengingat engkau dalam doaku. Ini menunjukkan Paulus sama Filemon ada relasi yang dalam ya. Karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 6. Dan aku berdoa, kalau tadi aku mengucap syukur ya. Sekarang apa doanya Paulus buat Filemon? Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Nah, baru ayat 8 dia mulai minta. Kadang-kadang saya mikir unik juga ya cara Paulus menulis surat, enggak begitu. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, salam. Jangan lupa ya, terima nih Onesimus. Tapi dia jelaskan dulu saudara ya. Perhatikan ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ingat kan dia rasul, dia bisa saja suruh apa. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Jadi bukan memerintahkan, tetapi meminta daripadamu. Aku, Paulus, ini kalau sudah ngomong begini gimana itu? Aku, Paulus yang sudah menjadi tua. Jadi kebangetan kalau kamu nggak kabulkan permintaanku ya. Ini kalau oma, opa yang sudah tua minta sama cucu, tolong ambil air minum terus cucunya nggak mau, kebangetan itu ya. Bahkan dia menyebutkan statusnya sekarang. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus.
Lalu dia mintanya ayat 10 ya. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Bapak Ibu jangan pikir Paulus selingkuh di penjara sampai dapat anak ya. Ini anak rohani, entah bagaimana caranya kita tidak dijelaskan. Bagaimana lari dari Kolose kok bisa ketemu Paulus, itulah Tuhan ya. Tuhan atur jalannya sampai akhirnya ketemu Paulus di Roma. Nama Onesimus artinya apa? Berguna. Lihat Paulus pakai permainan kata ayat 11. Dahulu memang dia tidak Onesimus bagimu. Terjemahannya aslinya begitu. Dahulu dia tidak Onesimus bagimu, tetapi sekarang sangat Onesimus baik bagimu maupun bagiku. Jadi dulu dia tidak berguna, apalagi budak, pencuri lagi. Tetapi ternyata sekarang setelah kenal Tuhan, ternyata Onesimus sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Coba ini Bapak Ibu kalau sudah pakai bahasa begini. Misalnya saya utus begitu ya, ini ya tolong terima ini ya, ini anak ini buah hati saya. Kau tidak terima, kau mendukakan hati saya, ini buah hati saya begitu ya. Oke, sekarang ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Makanya tadi saya tulis Onesimus sudah bantu Paulus sebenarnya. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Paulus bisa saja bikin surat begini. Hei Filemon, Onesimus sudah di sini sama saya ya. Tapi Paulus ingat, ini budaknya siapa? Budaknya Filemon. Dia kirim pulang dulu. Kalau nanti habis dia kirim pulang, Filemon bilang, kok kirim balik ke sana? Ya udah. Tetapi kirim balik dulu. Perhatikan ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Wah, ini kalau sudah ngomong begini gimana nolaknya Bapak Ibu ya? Kalau Onesimus itu sudah berguna bagiku, ya bagimu apalagi kira-kira gitu ya. Ayat 17. Kalau engkau menganggap aku teman seiman. Wah, tambah lagi. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Bayangkan Paulus bisa menggambarkan kalau kau terima dia sama seperti kau terima aku. Jangan kau bilang, aku cuma terima Paulus, Onesimus gak mau diterima. Gak bisa. Dan, di sini Paulus bertanggung jawab ya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Makanya para penafsir bilang mungkin dia nyolong, mungkin dia mencuri. Intinya Onesimus telah merugikan Filemon. Nah, perhatikan ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ini maksudnya apa? Paulus kan sudah bilang, kalau dia merugikan kamu, saya yang ganti. Cuma mungkin juga Paulus pikir ya, oke, saya ganti ya. Mungkin nanti Filemon bilang, oke, Paulus ganti ya. Tapi Paulus ingatkan, ingat Filemon, kau bisa kenal Tuhan karena siapa? Karena aku. Jadi kau sendiri hutang nyawa sama saya. Kau suruh saya bayar, kau bayar juga, kau punya nyawa sama saya. Kira-kira begitu ya. Jadi walaupun ini bahasanya kelihatannya ini permohonan yang sopan untuk mengingatkan sebenarnya Filemon pun berhutang.
Karena kalau kita baca kan yang kesannya yang berhutang siapa? Onesimus kan telah merugikan Paulus. Ternyata siapa juga yang berhutang? Filemon. Kau hutang nyawa sama saya gitu ya. Ayat 20, nah ini kalau Bapak Ibu ngerti jokes gitu ya, Paulus agak lucu juga ya. Ya saudaraku, berarti siapa saudaraku? Filemon ya. Ya saudaraku, semoga engkau Filemon Onesimus bagiku dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Jadi waktu saya pikir, waktu lihat bahasa aslinya, dia pakai kata yang Onesimus. Namanya Onesimus, budak itu tadinya nggak berguna, sekarang berguna. Di ayat ini Paulus bilang sama Filemon, Phil, semoga kamu Onesimus bagiku. Semoga kamu berguna bagiku. Hiburkanlah hatiku. Bagaimana cara menghibur hati Paulus? Terimalah buah hatinya. Siapa itu? Onesimus ya. Ini kalau bikin surat belajar dari Paulus ya Bapak Ibu ya. Kita lihat beberapa ayat terakhir. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Tiba-tiba ayat 22 ngomong begini, kira-kira apa maksudnya? Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu akan dikembalikan kepadamu. Paulus tentunya berharap keluar dari penjara ya. Nah kalau Paulus keluar dari penjara dia mau kemana? Ke tempatnya Filemon, mau ngapain? Mau ngecek, lu terima gak nih orang ya? Makanya lihat kok tiba-tiba ayat 21 dengan percaya pada ketaatanmu. Aku percaya kamu pasti terima dia. Ayat 22 nanti aku mampir ya. Biar ketahuan kamu terima dia apa enggak. Nangkap Bapak Ibu ya. Lalu ini sudah penutup surat. Ini salam-salam. Di akhir surat pada masa itu biasanya orang kirim salam ya. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Epafras ini perintis jemaat Kolose. Menurut tradisi Paulus itu belum pernah ke Kolose. Yang sudah ke Kolose yang dari Kolose itu Epafras. Jadi Paulus melayani Epafras, Epafras bawa Injil ke Kolose. Waktu itu Epafras lagi mengunjungi Paulus. Makanya dia disebut teman sepenjara karena dia lagi temenin. Jangan kaget loh, Paulus dari dalam penjara kok banyak banget temennya. Paulus di penjara rumah. Itu bisa kita baca di Kisah Rasul pasal terakhir. Dan dikatakan semua orang datang, bebas datang mengunjungi Paulus. Makanya lihat nih, segambreng ya di dalam penjara ya, dari Epafras ayat 24, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, teman-teman sekerjaku. Ini di penjara atau lagi nongkrong gitu ya, kok rame ya. Tapi ternyata dari dalam penjara rumah itu Injil terus diberitakan. Salam penutup, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah baca surat kayak begini, kalau Bapak Ibu jadi Filemon terima gak Onesimus? Kalau dia sampai gak terima kebangetan kayaknya. Tapi yang saya bayangkan gini, coba Bapak Ibu bayangkan siapa yang membawa surat Filemon kepada Filemon? Pernah bayangkan? Siapa yang bawa surat Filemon kepada Filemon? Onesimus. Bayangkan dia bawa surat rekomendasi dia. Mungkin waktu dia datang begitu ya, dia udah ketakutan, makanya saya tulis begini Bapak Ibu ya. Bayangkan bagaimana perasaan Onesimus ketika kembali kepada tuannya Filemon. Dengan membawa surat rekomendasi, pasti dia tahu, aduh ngeri, saya ini udah nyolong. Tapi itulah ya, anugerah Allah, pengenalan akan Tuhan membuat semua itu berubah saudara ya. Jadi saudara sepakat pertanyaan ini jawabnya apa? Iya. Apa buktinya bahwa Filemon menerima Onesimus?
Buktinya kan masuk di Alkitab kita ya. Kalau dia nggak terima kan pasti ngapain ini surat yang tidak pernah terjadi. Memang tidak ada catatan langsung bahwa Filemon menerima Onesimus di dalam kitab suci. Tetapi kira-kira beberapa tahun kemudian menurut para ahli ada seorang. Jadi waktu itu, waktu Yesus sudah naik ke surga, jemaat berkembang, ternyata ada satu bishop, ada satu uskup waktu itu, namanya Onesimus di dalam sejarah gereja. Makanya banyak orang mengatakan kemungkinan besar itu sama dengan Onesimus yang sudah diterima kembali oleh Filemon, bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara seiman. Jadi Filemon ini meskipun dia tidak ada catatan langsung dia terima Onesimus, tetapi Filemon itu dianggap sebagai contoh pengampunan. Dan kalau Bapak Ibu bicara contoh pengampunan, dari mana pekerjaan itu? Sebenarnya itulah pekerjaan Roh Kudus. Tanpa disebut Roh Kudus di dalam surat Filemon, tidak berarti Roh Kudus tidak ada dan tidak bekerja. Ada 3 hal yang saya mau garis bawahi. Peran Roh Kudus yang sudah juga Bapak Ibu pelajari mungkin tadi malam saya sampaikan atau di malam-malam sebelumnya. Peran Roh Kudus membawa transformasi dalam hidup orang percaya. Bayangkan seorang pencuri, budak pencuri, ketika Roh Kudus menjamah hidupnya menjadi seorang saudara seiman. Mengubah hati, pikiran, membuat kita makin serupa dengan Kristus. Nah sekarang yang kedua, perhatikan peran Roh Kudus menciptakan komunitas yang baru. Berarti siapa yang nanti ada di gereja Kolose? Ada Filemon, ada Onesimus, ada tuan, ada mantan budak. Semua sama. Dulu salah satu pendiri pelayanan kami itu majelis di sebuah gereja. Lalu teman saya bergereja di situ. Kalau pendiri kami datang, maka teman saya yang bikinin teh gitu ya di kantor. Karena kan ya ini bos lah hitungannya, saya bawahan. Tapi dia bilang kalau di gereja bapak itu majelis. Jadi saya yang duduk, bapak edarin kolekte ya. Jadi di dalam Tuhan tidak ada status saya bos, saya apa, sama semua di hadapan Tuhan. Komunitas yang baru, bahkan komunitas yang tadinya terpisah. Ada tuan, ada hamba. Terjadi kesatuan rekonsiliasi dari latar belakang yang berbeda. Menjadi satu tubuh Kristus. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus membaharui hidup. Roh Kudus menyatukan orang-orang yang berbeda. Dan menarik satu istilah kalau Bapak Ibu ingat. Nanti kalau Pentakosta biasanya kita akan membahas. Roh Kudus itu disebut sebagai pengantara atau pembela. Maka saya melihat ini seperti sebuah gambaran yang mirip ya. Paulus menjadi perantara untuk Onesimus. Ini sebenarnya dapat dilihat sebagai cerminan pekerjaan Roh Kudus yang menjadi perantara bagi orang percaya. Seperti Paulus memohon kepada Filemon untuk menerima Onesimus. Nah, Roh Kudus menjadi perantara dan pembela atau istilahnya advokat sebenarnya ya dalam bahasa aslinya bagi kita membantu memberikan atau membawa pemulihan hubungan. Jadi meskipun sekali lagi nggak ada kata Roh Kudus muncul di surat Filemon, tapi semua itu menggambarkan apa yang sebenarnya Roh Kudus lakukan
di dalam hidup orang percaya. Dan yang terakhir yang saya pikir paling berkesan kalau belajar Filemon adalah ini. Roh Kudus itu mendorong orang percaya menghidupi kasih dan pengampunan. Dan dari mana sumbernya? Roh Kudus menolong kita untuk melihat kepada kasih dan pengampunan Yesus. Makanya kalau kita hari ini datang berdoa sama-sama, belajar dari kitab Filemon, mungkin satu hal yang perlu jadi aplikasi kita bawa pulang, apakah kita sudah mengampuni? Ini jadi penting ya. Jangan bilang dipenuhi Roh Kudus, banyak orang gitu, wah saya dipenuhi Roh Kudus, kemarin saya bisa bahasa roh, saya sudah dibaptis oleh Roh Kudus, tapi masih sulit mengampuni. Aduh. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja, salah satu buahnya adalah pengampunan. Saudara lihat ayat Efesus 4 ini ya. Coba kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. 1, 2 ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah. Perhatikan relasinya. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau kamu hidup dalam kepahitan, kamu hidup dalam kegeraman, kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Termasuk kalau kamu hidup tidak mengampuni. Apa bukti ciri orang Kristen ya? Satu buku yang saya katakan bilang kasih. Tapi kasih itu apa? Sebenarnya paling nyata di dalam pengampunan ya. Makanya mengampuni adalah salah satu kualitas orang Kristen yang paling penting. Semua agama bisa bilang kasih. Tapi kasih Kristiani adalah kasih yang mengampuni. Kenapa perlu pengampunan? Saudara lihat ya. Setiap saat manusia itu melakukan interaksi satu sama lain. Hasilnya bisa positif, jadi lebih baik. Bisa negatif, namanya masih manusia ketemu manusia ya. Apalagi dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Hasil interaksi yang negatif dapat menimbulkan kesalahpahaman, sakit hati, marah, perkelahian, dan bahkan bisa berakhir pada dendam. Kadang-kadang kita rasa bagaimana saya mengampuni, aduh sakit sekali Pak. Saya ketemu seorang ibu di dalam retret, terus dia minta ketemu sama saya habis saya khotbah. Pak Pendeta boleh ngobrol gitu. Oh ya silakan. Saya bilang gimana Bu? Ya itu Bu, Pak Pendeta katanya. Saya itu baru ditipu. Jadi singkat cerita dia ditipu teman dagangnya. Bareng-bareng buka usaha. Kemudian teman dagangnya itu nipu dia. Dia bilang saya itu Pak Pendeta orangnya percayaan. Saya orangnya baik Pak. Kaget juga ya kalau dia orang baik. Wow. Saya itu orang baik Pak. Kalau orang baik sama saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya Pak, saya juga bisa lebih jahat sama dia. Wih, serem banget nih ibu ya. Karena ini tanduk sudah keluar. Dia bilang saya itu Pak ya, percaya sekali sama orang. Tapi sekali saya disakiti Pak, gak bisa saya Pak. Aunya panjang. Kemarin dia datang sama saya Pak. Dia mau minta maaf. Wah dia berlutut di situ. Aduh gak bisa saya Pak. Menurut Pak Pendeta gimana? Salah sih nanya sama pendeta ya. Saya bilang ya ibu ya. Kalau Tuhan yang ngomong begitu sama kita ya. Satu kali kau bikin salah. Habis kita. Makanya waktu bicara pengampunan. Bandingannya bukan orang sabar. Oh lihat itu orang sabar sekali. Hebat ya ibu itu ya. Hebat ya bapak itu. No, Alkitab bicaranya apa? Kita baca Kolose 3:13 ya. 1, 2 ya. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah
Berapa kali Tuhan ampuni Bapak Ibu sekalian? Ini masih doa minta pengampunan enggak? Tiap kali Bapak kami, berapa kali Bapak Ibu doa Bapak kami. Hari Minggu kalau kita pelayanan, kita tugas, kita doa Bapak kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka waktu ada orang bikin salah sama kita, hati-hati jangan hitung-hitungan ya. Saya itu gak bisa Pak Pendeta, saya gak bisa. Sekali disakiti, coba Tuhan yang bilang begitu sama kita. Satu kali kau bikin salah, Tuhan sudah tunggu. Satu kali kau bikin salah, 2 kali, 3 kali saya masih mengasihi, ayo bangkit lagi ya. 3 kali bikin salah, ayo bangkit lagi. 4 kali, Tuhan kasih kita kesempatan berapa kali? 70 kali 7. Terus kita kasih kesempatan sama orang? 1 kali cukup? Oh kalau saya 1 kali Pak. Terus dalihnya apa? Iya itulah Pak ya, saya bukan Tuhan Pak. Sudah susah ini. Sudah susah ini. Kamu bukan Tuhan, tapi ingat, kalau roh Tuhan ada dalam dirimu, Tuhan tolong kamu hidup seperti Dia. Makanya ingat ya, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, stop minta pengampunan. Kalau saudara dan saya tidak siap mengampuni. Jangan teruskan lagi ke anak-anak, kadang-kadang begitu ya. Kalau keluarga disakiti gitu ya. Nggak ada yang pergi ke rumah ommu itu ya. Nggak ada yang ke rumah ommu. Ingat ya, kita udah dibikin sakit sama dia. Kalau kau pergi ke sana, kau angkat saja bajumu, pergi sana. Padahal itu adik sendiri, kakak sendiri, tapi orang tua begitu ya. Kadang-kadang dendam itu diturunkan ke keluarga, ke anak-anak. Kau pergi ke sana, sudah coret dari kartu keluarga, masuk sana saja. Saya pikir ini loh, ngeri ya. Memang dendam itu ya. Tapi katanya dendam itu yang bikin film kungfu panjang ya Bapak Ibu ya. Coba kalau film kungfu nggak ada dendam, itu jadi film keluarga ya. Yang bikin film kungfu panjang itu kan ada dendam. Apa lu ya. Kalau dia anak Tuhan, apa kau? Kau Kristen, kau juga Kristen. Ayo sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. 1 seri habis. Apalagi dendam diturunin. Tapi kalau kita orang Kristen, mungkin kita bisa tertawa dengar ini ya. Tapi coba periksa lagi, jangan-jangan masih ada yang belum kita ampuni ya. Kita doa 10 hari, Roh Kudus. Tapi Roh Kudus mau kita mengampuni. Jangan mendukakan dia. Dan memang sering kali yang bikin sakit itu siapa? Orang yang jauh atau orang yang dekat? Yang dekat ya. Unik juga tuh. Coba Bapak Ibu minggu lalu ada yang disakiti oleh Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Terlalu jauh. Yang sakiti kita siapa? Suami, istri, ya. Menantu, mertua, cucu, anak gitu ya. Itu yang bikin sakit kita kali ya. Teman kerja. Makanya memang paling enak jadi Adam sama Hawa ya. Nggak punya mertua. Ini yang mertua-mertua juga. Jangan bilang, saya nggak ada sih Pak yang saya harus ampuni. Mungkin orang yang mungkin berdoa buat saudara ya. Ini mertua jahat luar biasa. Ini mungkin, jadi kadang-kadang kita menindas orang lain, kita rasa nggak menindas. Hati-hati saudara. Makanya kita berdoa supaya terjadi rekonsiliasi. Satu salah, dia sadar dia salah, dia minta maaf gitu kan. Karena kalau tidak kita merasa kita nggak salah. Ada juga orang begitu kan. Pokoknya saya nggak salah. Dia udah bully orang rasanya. Kalau anak-anak sekarang kan dibully itu luar biasa ya. Saya bilang sama anak sekolah, ingat. Kalau bully-bully itu nggak boleh gitu. Nggak bully kok Pak, nggak bully kok Om, nggak bully kok Bang. Lalu apa itu? Itu bercanda. Saya bilang, ingat kalau bercanda dua-duanya ketawa. Itu namanya bercanda. Kalau yang satu nangis itu bully. Tangkap ya? Kadang-kadang kita di gereja juga bisa begitu kan? Tanpa sadar. Nggak apa-apa itu bercanda Pak. Tadi saya sengaja ngomong begitu, bercanda itu. Yang satu udah nggak mau ke gereja. Minta maaf tuh. Karena kadang-kadang kita sindir-sindir orang juga ya, rasanya di mana paling enak? Oh di gereja. Ya. Aduh lama sekali nggak datang ya. Tuhan Yesus sudah mau datang baru datang ya.
Terus kita bilang, enggak apa-apa Pak, bercanda. Itu bukan bercanda, sudah nyindir. Emang nggak boleh nyindir Pak? Boleh sih, tapi dengan cara yang baik kali ya. Maksudnya dalam arti ya kita membangun dia, bukan menjatuhkan. Memang susah ya. Kita orang Kristen ini, orang Indonesia khususnya ya, netizen 62 ini ya. Karena bahasa-bahasa kita kalau ketemu itu bahasa mempermalukan memang. Ya, sudah kawin, oh masih bujang, nah gitu kan. Banyak anak remaja tuh nggak mau ketemu tante-tante, om-om. Karena anak remaja ya, anak yang dewasa-dewasa udah umur berapa gitu. Mereka gak punya tempat di gereja. Mau masuk kaum ibu, belum merit. Mau masuk remaja, tante masuk sini. Bingung. Makanya lihat di beberapa gereja yang single muda gak tahu tempatnya di mana. Dan apa? Kita juga gak terlalu welcome kadang-kadang. Bahasa kita kayak, aduh kapan kawin, cepetan. Itu kasihan papa itu sudah mau sekali timang cucu. Padahal papanya bilang, nggak pernah gue bilang begitu. Jadi memang ingat ya, yang bikin kita biasanya sakit itu yang dekat sebenarnya. Tapi bisa jadi itu ekspresi kasih, tapi ekspresikan dengan baik. Supaya nanti jangan sampai nanti banyak surat Filemon ditulis ya. Terimalah kembali, tolong maafin itu ya. Memang begitu mulutnya si tante. Bagaimana mengampuni? Kalau saya lihat sih ya, ingat Yesus dan ini mungkin slide terakhir ya. Salah satu cara terbaik untuk mengampuni, mulai mendoakan dan mengasihi. Memang kadang-kadang gak mudah. Mengampuni itu sulit saudara. Mungkin bukan cuma sulit, bahasa Inggrisnya sulit. Saking susahnya ya. Jadi kita mesti mulai dengan mendoakan, kita mulai mengasihi. Memang belum tentu langsung bisa kembali seperti dulu. Kalau sudah saling, kalau orang Manado bilang kalau so tatoki dorang so susah. Tapi ya kita bisa membaharui relasi kita. Menyapa kembali ya. Kenapa? Karena yang namanya pengampunan itu akan mentransformasi relasi dengan Allah, dengan sesama dan juga dengan diri kita. Jangan hidup dalam dendam. Jangan hidup dalam iri hati. Dendam iri hati itu unik ya. Kita lihat dia, dia tidur nyenyak, kita gak bisa tidur. Bodoh kan? Itu kalau punya dendam. Iri hati juga begitu. Lihat orang beli barang apa, kaya amat sih. Berapa sih gajinya? Terus kita gak bisa tidur, mikir gimana caranya gue beli yang itu. Dia tidur nyenyak, bodoh kan. Makanya Tuhan bilang ya, belajar untuk mengasihi, menerima, dan mari kita hidup bagi Allah. Gereja itu banyak relasi. Ketika relasi itu rusak, itu harus dipulihkan dan itu karya Roh Kudus. Gereja Kolose ada relasi yang rusak. Relasi Onesimus dan Filemon. Ada surat pribadi masuk Alkitab kita. Supaya saudara dan saya tahu betapa pentingnya karya Roh Kudus yang memulihkan relasi-relasi di dalam gereja. Kiranya Tuhan menolong kita. Bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur ada surat Filemon yang di dalamnya menunjukkan betapa pentingnya relasi-relasi kami perjuangkan. Betapa pentingnya pemulihan relasi dan karya Roh Kuduslah yang membawa kami untuk akhirnya memandang kepada Kristus, pengampunan yang Kau berikan, menolong kami juga belajar mengampuni satu sama lain. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini maupun yang menonton, yang mungkin di dalam relasi-relasi yang sedang tidak baik-baik saja. Tolong kami boleh menjadi orang-orang yang mempraktekkan kasih Kristus, mempraktekkan pengampunan Tuhan juga kepada sesama kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, kepada Bapak Ibu, mungkin pokok-pokok doa yang sudah dituliskan boleh dikumpulkan sebelum dibawa dalam doa syafaat. Apakah ada yang menulis pokok-pokok doa? Tidak ada ya? Atau ada yang masih nulis? Baik, ditunggu. Baik, kalau belum ada, mari Bapak Ibu sekalian kita satukan hati membawa pergumulan doa kita. Tuhan, terima kasih banyak buat ibadah malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan berkenan menyapa kami dengan firman-Mu, memberikan pemahaman dan pengertian. Dan juga bersyukur untuk kehadiran Roh Kudus yang memimpin dan menolong kami juga hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan. Tolong kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Malam hari ini kami membawa doa-doa kami, mungkin tidak kami tuliskan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan mengetahui apa yang menjadi seruan hati kami, kerinduan kami, baik bagi diri kami secara pribadi, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi, bagi gereja kami, bahkan juga bagi bangsa, negara, bahkan dunia. Dan hari ini bersama-sama kami mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang secara khusus dialami oleh Ibu Noni Rahmat yang Tuhan anugerahkan 1 tahun lagi di dalam kehidupannya, genap 85 tahun. Sungguh melihat kehidupan Ibu Noni, kami melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa, memimpin dan menyertai. Dan karena itulah Tuhan kami mau berserah, agar kiranya dalam usia yang Tuhan karuniakan bagi Ibu Noni, dia terus bersyukur, terus mengandalkan Tuhan, terus boleh mengalami kekuatan kesehatan di dalam Tuhan, terus jadi berkat buat banyak orang yang Tuhan hadirkan di sekitarnya, orang-orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya. Terima kasih juga untuk gereja Tuhan di tempat ini yang menjadi komunitas di mana Ibu Noni juga boleh beribadah. Tuhan terus boleh memberkati dan memakai komunitas ini juga membawa sukacita dan pertumbuhan rohani bagi Ibu Noni. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk gereja Tuhan di tempat ini. Pauk Tomang, terus kami doakan semua program-program yang direncanakan, dirindukan. Biarlah bukan sekadar program-program yang hanya dilakukan sebagai rutinitas, tetapi kerinduan kami di dalamnya jemaat Tuhan bertumbuh, dan juga di dalamnya banyak orang yang juga akhirnya boleh melihat dan mendengar berita sukacita Injil disampaikan. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk seluruh pelayan di tempat ini, untuk hamba Tuhan, untuk seluruh majelis, untuk seluruh jemaat. Tuhan terus pelihara di dalam kasih-Mu. Kami juga ingat untuk bangsa dan negara kami, terus Tuhan topang menjadi kemuliaan bagi-Mu. Di tengah berbagai pergumulan yang ada, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Khususnya belakangan ini juga ada beberapa daerah yang sulit beribadah. Ketika orang-orang beribadah, mereka mengalami tekanan. Kiranya Tuhan hadir dan juga menolong. Baik lingkungan di sekitarnya maupun juga aparat pemerintah boleh menjamin kelangsungan dan kebebasan beribadah di bangsa ini. Berkati untuk pemimpin yang baru
yang akan memimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden yang baru nanti, kiranya Tuhan menolong mereka juga punya hati yang takut akan Tuhan, sehingga memimpin bangsa ini di dalam keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Berdoa juga bagi dunia ini, kami terus menyerahkan pertikaian, peperangan yang terjadi di dalam segala hal yang kami rindukan, kedamaian ada dan nyata, baik di tengah-tengah perang Rusia Ukraina, Israel Palestina. Kami berdoa, Tuhan, pakailah lembaga-lembaga internasional untuk mempercepat proses perdamaian yang ada. Dan kami berdoa kiranya damai sejahtera-Mu boleh hadir dan memulihkan segala peperangan ini. Terima kasih karena kami boleh datang dan berdoa kepada Allah yang kami percaya bukan hanya mendengar doa, tetapi akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Karena kami membawa doa kami ini dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, diundang berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu hari ini sebagai lagu penutup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Jadilah saksi-saksi yang menyatakan Roh Kudus hadir di dalam hidup saudara, dan arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima saat teduh, ibadah selesai. Ibadah rangkaian doa 10 malam kelima telah selesai. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Besok masih seperti ini Bapak Ibu, jangan lupa kita boleh kembali hadir bersekutu bersama-sama memasuki rangkaian ibadah 10 malam yang ke-6.
Mungkin ada tambahan, Pak Alfon? Ya, segenap jemaat pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Alex Nanlohi dalam penyampaian firman Tuhan 2 malam berturut-turut. Kiranya Tuhan memberkati. Dan besok juga 2 malam akan dibawakan oleh Bapak Nikolaus Dahi. Kemudian hari berikutnya 8 dan 9 dilayani oleh Bapak Pendeta Angga Putra. Mari kita juga menghadiri dan turut mendoakan dalam persiapan. Pada hari ini yang menjadi tuan rumah adalah Ibu Noni Rahman. Segenap jemaat mengucapkan terima kasih sebagai rasa syukurnya. Dan kita juga akan mengakhiri persekutuan kita